sejahtera bagi kita semua. Kembali kita belajar biologi hari ini dengan topik transportasi aktif dan transportasi pasif. Larutan adalah campuran homogen atau terdiri dari dua senyawa atau lebih yang komposisi dan sifatnya seragam. Zat terlarut solut adalah komponen larutan yang jumlahnya lebih kecil. Pelarut atau solvent adalah komponen larutan yang jumlahnya lebih besar. Nah, zat terlarut atau solut dalam pelarut solvent. Contohnya ini adalah air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut kita campurkan ke dalam air. Nah, gula sebagai zat terlarut larut dalam air, maka terbentuklah larutan gula. Oleh karena itu maka kita ambil kesimpulan bahwa larutan ini disusun oleh zat terlarut gula dan air sebagai pelarut. Maka solution adalah larutan yang disusun oleh zat terlarut dan pelarut. Nah, transport pasif. Transport pasif ada dua, yaitu difusi dan osmosis. Difusi adalah penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi. Contoh penyemprotan parfum ke ruangan, kemudian menghirup oksigen dan CO2 secara difusi. Nah, di berikut ini adalah gambar dari parfum yang disemprotkan ke ruangan. Maka gas dalam parfum atau zat yang dari dalam parfum itu akan menyebar ke dalam ruangan. Nah, penyebaran ini secara difusi di mana parfum memiliki zat terlarut yang tinggi disebut hipertonik dan ruangan zat terlarut yang rendah disebut hipotonik. Pergerakan molekul dalam parfum tersebut menyebar ke ruangan itu secara difusi. Difusi terfasilitasi. Transport pasif yang dibantu protein. Proteinnya adalah protein transport, membentuk saluran, disebutlah namanya protein saluran atau protein channel. Kemudian yang kedua, protein pembawa atau protein carrier. Contoh protein membentuk saluran adalah protein yang mengangkut molekul air disebut aquaporin. Oke, yang berikut protein pembawa yaitu transport gula masuk ke dalam sel. Nah, berikut ini adalah protein transport yang membentuk saluran atau channel masuk dan keluarnya zat dalam sel. Ya, jadi ini kaliumnya dipompa keluar ini dari protein yang membentuk saluran. Demikian juga zat bisa masuk melalui saluran dalam protein ini. Nah, sedangkan protein pembawa atau protein carrier ini di mana proteinnya akan membentuk gerbang masuknya zat glukosa ke dalam sel. Nah, apakah beda antara hipotonik dengan hipertonik? Hipotonik adalah konsentrasi zat terlarut yang rendah, sedangkan hipertonik adalah konsentrasi zat terlarut yang tinggi. Osmosis adalah perpindahan molekul air dari kerapatan tinggi ke kerapatan rendah dengan melewati membran sel, atau proses bergeraknya molekul pelarut air dari larutan konsentrasi rendah hipotonik ke larutan konsentrasi tinggi hipertonik melalui selaput selektif permeabel. Nah, sebagai contoh di sini ada membran semi permeabel membatasi air yang 90% kerapatannya tinggi. Nah, hipotonik terhadap air yang 70% ini kerapatan airnya rendah, hipertonik. Nah, ditunggu beberapa saat kemudian maka air berpindah dari A ke B. Perpindahan itu secara osmosis menghasilkan 85% air di A dan 85% air di B. Kerapatan air di A dan di B sama.
sebagai hasil dari osmosis. Nah, berikut adalah gambar sel tumbuhan memiliki dinding sel dan vakuola. Nah, apabila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam air dibandingkan dengan dimasukkan ke dalam larutan garam. Nah, di sini ada larutan garam yang bersifat hipertonik, sedangkan larutan air bersifat hipotonik. Jadi, air molekulnya banyak, jatuh larutnya rendah, hipotonik. Larutan garam jatuh larutnya tinggi, garam, sedangkan pelarutnya sedikit, disebutlah hipertonik. Apa yang terjadi kalau kita masukkan sel tumbuhan ke dalam larutan yang hipotonik dan larutan yang hipertonik? Maka bisa kita lihat berikut ini. Nah, ini ya, ini sel tumbuhan dimasukkan ke kedua-duanya. Maka pada larutan yang hipotonik ini, tekanan turgornya nantinya akan tinggi, sedangkan tekanan osmotiknya rendah. Nah, karena itu maka air akan masuk ke dalam sel tumbuhan, masuk ke dalam vakuolanya. Akibat daripada air yang masuk ke dalam sel tumbuhan mengakibatkan sel tumbuhannya akan mengembang karena dia punya dinding sel untuk menahan tekanan tersebut. Jadi tekanan turgor tinggi, yaitu tekanan mendorong membran sel menekan dinding sel. Tekanan mendorong membran sel terhadap dinding sel disebut tekanan turgor. Nah, tekanan turgornya pada saat ini tinggi, sedangkan tekanan osmotiknya rendah. Tekanan osmotik itu adalah tekanan memberhentikan osmosis. Nah, jadi untuk yang hipertonik maka air dari dalam selnya akan keluar, sehingga membran sel akan lepas dari dinding sel mengakibatkan terjadinya plasmolisis. Nah, sel tumbuhannya nantinya beratnya akan berkurang. Ya, contoh kentang dimasukkan ke dalam air garam, maka dia akan mengalami plasmolisis, pengurangan beratnya. Nah, sedangkan sel tumbuhan tadi dimasukkan ke dalam air, dia akan mengalami turgid. Ya, tekanan turgornya tinggi, tekanan osmotiknya rendah. Sedangkan ini plasmolisis, tekanan turgornya rendah, tekanan osmotiknya tinggi. Tekanan osmotik itu adalah tekanan memberhentikan osmosis. Peristiwa air masuk ke dalam sel tumbuhan atau air keluar dari sel tumbuhan disebutlah peristiwa osmosis. Jadi pergerakan air tersebut yang disebut dengan osmosis. Bandingkan bagaimana sel hewan dimasukkan ke dalam konsentrasi yang hipertonik, maka selnya akan mengerut atau disebut drenasi. Nah, dibanding dengan dimasukkan ke dalam hipotonik atau ke dalam air, maka sel hewan akan mengalami pecah, ini isinya keluar. Ya. Oke. Jadi pada hipotonik tekanan turgornya tinggi, pada hipertonik tekanan turgornya rendah. Nah, kenapa pecah? Karena sel hewan tidak punya dinding sel menahan tekanan pada dinding selnya. Sedangkan tumbuhan masih bisa mengembang bertahan karena dia punya dinding sel menahan tekanan membran terhadap dinding selnya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau sel di hewan maupun tumbuhan dimasukkan ke dalam hipotonis dan hipertonis, apa yang terjadi? Nah, untuk sel hewan dimasukkan ke dalam larutan hipotonis, dia akan mengalami lisis atau pecah. Sedangkan dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonis, dia akan mengalami krenasi atau berkerut. Sedangkan sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonis akan turgid atau mengembang. Nah, dimasukkan ke dalam larutan hipertonis, dia akan mengalami plasmolisis. Nah, plasmolisis itu apa maksudnya? Plasmolisis adalah membran plasma tertarik menjauhi dinding sel. Nah, transportasi aktif ada 3, yaitu pompa ion natrium dan kalium, kemudian kotransport, dan yang ketiga adalah eksositosis dan endositosis. Untuk pompa ion natrium dan kalium,
Nah, pada pompa ion natrium dan kalium ini membutuhkan energi yaitu bentuk ATP. Nah, adenosin trifosfat akan dipecah menjadi ADP dan fosfor. Fosfor berikatan dengan protein, maka bentuk proteinnya akan berubah sehingga natriumnya bisa dikeluarkan. 3 ion natrium keluar dari dalam sel mengakibatkan 2 kalium berikatan dengan protein sehingga fosfor akan dilepas. Nah, maka kaliumnya akan masuk ke dalam sel. Nah, ATP kembali akan dipecah menjadi ADP dan fosfor. Fosfor tersebut mengubah bentuk proteinnya sehingga 3 ion natriumnya akan dipompa keluar, sedangkan ion kaliumnya akan berikatan dengan protein mengakibatkan fosfor akan keluar dan protein berubah bentuk, maka kaliumnya masuk ke dalam sel. Nah, seperti inilah untuk pompa ion natrium dan kalium. Bagaimana dengan kotransport? Ya. Kotransport, transportasi aktif zat tertentu menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Contoh, ion H positif atau proton menginisiasi asam amino gula sukrosa masuk ke dalam sel. Nah, jadi ini ya. Misalnya ini ada proton H positif akan menginisiasi glukosa masuk ke dalam sel. Itulah yang dikatakan dengan kotransport. Berikut eksositosis. Eksositosis pengeluaran zat dari sel. Nah, contoh, pankreas mensekresikan hormon insulinnya. Lalu endositosis makromolekul masuk ke dalam sel. Nah, endositosis ada 3 bagian, yaitu yang pertama fagositosis, menelan partikel padat, contohnya pada amuba. Kemudian ada pinositosis, adalah fluida atau zat yang mengalir masuk ke dalam sel. Nah, endositosis diperantarai reseptor, contohnya kolesterol dalam bentuk low density lipoprotein berikatan dengan reseptor membran. Nah, berikut ini contoh eksositosis. Nah, misalnya ada vesikel yang dari badan Golgi akan menuju ke membran sel lalu mengeluarkan isinya. Ini contoh eksositosis. Nah, misalkan sel pankreas melepaskan insulin tadi ya. Nah, berikut ini adalah fagositosis pada sel amuba yang menelan benda padat. Contohnya paramecium, maka paramecium ini nantinya akan dihancurkan di dalam sel amuba. Peristiwa ini disebut fagositosis ya, karena yang masuk adalah zat padat. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa.